minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Dunia dan rahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bersama ibu-ibu dari Sumedang. Mana ibu-ibu dari Sumedang, tepuk tangannya. Masya Allah, senang banget ya. Hari ini kita mau membahas tentang yang terjadi belakangan ini. Banyak banget nih orang-orang atau mungkin yang istilahnya sekarang selebgram diundang ke podcast menjawab pertanyaan seolah-olah mereka ini nggak punya yang namanya sopan santun, adab ya. Karena memang ini penting banget dan hari ini kita bahas bahwa temanya luar biasa banget. Temanya adalah di atas ilmu masih ada adab. Alhamdulillah jamaah. Nah sekarang saya mau tahu nih ya. Yang pertama mungkin jamaah yang di rumah juga nih berkaitan dengan tema antara adab dan ilmu. Manakah yang harus didahulukan? Kita minta jawaban dari guru kita Ustadz Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Dahulukanlah adab akhlak daripada ilmu. Nabi diangkat jadi rasul di usia 40. Lalu berdakwah selama 23 tahun. Berarti adab dulu baru ilmu. Keteladanan itu penting. Kalau mau masuk sekolah, ikuti tata tertib dulu. Betul. Berbuah dulu baru berjus. Iyalah. Berbuah dulu baru jus. Iya, tidak akan mungkin jus dulu baru buah. Yang ada buah dulu baru jus. Kenapa adab dulu, akhlak dulu daripada ilmu? Dengan adanya adab, maka ilmu mudah didapat. Mudah didapat. Tapi bagaimana? Lebih baik banyak adab daripada banyak ilmu. Biar sedikit ilmu tapi adabnya banyak, itu bagus. Permisi. Memuliakan, menghargai ilmu. Kalau orang banyak ilmu tidak ada adabnya, maka timbullah kesombongan. Auzubillah min zalik. Iblis itu cerdas loh, ahli sejarah loh. Dia dampingi semua nabi sampai nabi terakhir dan semuanya masih hidup, banyak ilmunya, tapi adabnya enggak. Enggak memuliakan, karena Allah meminta memuliakan Nabi Adam. Tapi dia merasa sombong. Karena merasa dia lebih pintar. Dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Karena saya diciptakan dari api. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi dia tidak tahu tanah lebih mulia daripada api. Karena ada surat tanah, tidak ada surat api. Betul? Betul. Jamaah. Maka adab itu lebih didahulukan. Sekali lagi, adab itu lebih didahulukan. Makanya mohon maaf, apa yang membuat orang mulia? Karena ada adabnya, ada mulianya. Kalau ilmu mah bisa aja orang dapat di internet, betul tidak? Bisa aja dapat di mana-mana, baca buku dan sebagainya. Tapi inilah mendidik itu penting. Belajar gampang di mana saja, tapi mendidik itu penting. Makanya ikut majelis taklim. Enak kan Bu?
Ibu duduk di sini kelihatan adabnya. Coba ibu nonton di rumah, kan biasa nyapu. Sambil angkat kaki, kita nggak tahu juga ya. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Tapi bener ya di rumah ibu-ibu sambil dengerin Islam itu indah, mungkin sambil masak. Suaranya volume dikencengin ya Bu ya, nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmunya tetap. Nah sekarang sebelum kita lanjut, saya mau ngajak dulu nih. Melihat sebuah video tayangan ya. Ada bagus nih, gara-gara jemuran, rumah tetangga ditutup sama tembok. Nah ini dia nih tayangannya nih. Pagar tembok dibangun memanjang tepat di depan teras serta gerbang rumah Tina, warga desa Tambak Boyo, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban. Berdirinya tembok setinggi 2 meter ini membuat akses jalan utama keluar masuk rumah tertutup rapat tanpa celah. Penghuni rumah sempat terkejut dengan penutupan akses jalan utama ini. Mereka tidak menyangka tetangga depan rumah yang notabene masih kerabat, Nutrisulis nekat membangun tembok pembatas untuk memisahkan tempat tinggal mereka pada Jumat lalu. Namun tak ada yang bisa mereka lakukan selain bersabar. Ini Masya Allah luar biasa ya, kalau mau bangun tembok ya kira-kira di samping ini depan pagar orang ini Masya Allah. Tapi ini ya. Tapi tanah siapa itu? Iya kita nggak tahu deh. Berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari nih Bib nih. Menurut pandangan Islam bagaimana kalau seandainya kita menghadapi tetangga yang rese. Tetap kan kita harus punya adab. Mohon izin penjelasannya Fadal Bib. Mas Fadli. Silakan. Ustaz Ahmad kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, penuh dengan berkah dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mengetahui dan memahami dari guru kita bahwasanya adab itu lebih baik dan diutamakan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bu'itsu liutamima makarimal akhlak, disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana akhlak kita terhadap tetangga? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya, mempunyai adab terhadap tetangganya, berkata-kata baik terhadap tetangganya, punya makanan, kasih makan terhadap tetangganya, punya makanan lebih, kasih tetangganya. Habis udah selesai makan semua, begitu gak Bu? Biasanya kalau udah selesai makan semua, ada sisa, ya kan? Baru kasih tetangga. Jangan gitu, kasih tetangga yang bagus, yang baru. Jangan yang bekas, apalagi yang udah mau basi. Banyak kayak gitu tuh tetangga. Yang dimana mereka kalau misalkan punya makanan, punya sesuatu, giliran udah nggak enak, udah mau dikit lagi basi atau udah sisa-sisa baru kasih tetangganya. Enggak. Tetapi tetangga dimuliakan. Di mana cara memuliakannya? Di pintu yang terdekatnya. Jadi pintu yang paling terdekat itu di rumah kita tuh, oh ini pintu ini paling dekat, kasih ini dulu, sebelahnya lagi. Kalau punya banyak, kasih 3 rumah, 5 rumah terdekatnya. Ini adalah salah satu bentuk mensejahterakan, berbuat baik. Dan juga apa? Kita nggak tahu tetangga kita makan atau tidak, kelaparan atau tidak. Kalau punya makan, lebihkan kuahnya, banyakin. Biar bisa ngebagiin tetangga. Dan juga apa? Nggak boleh ribut sama tetangga, nggak boleh musuh-musuhan sama tetangga. Kalau ada tetangga yang berbuat jengkel, ngeselin, maka apa? Maka kita harus senyum, berbuat baik aja. Jangan tetangga udah kesel, ngajakin ribut, kita malah ngajakin ribut juga, jangan. Jadi kalau ketemu assalamualaikum, kita tahu dia nggak suka sama kita, ketemu samperin salaman. Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat? Belaga baik aja, ya kan? Walaupun hati kesel. Itu aja. Karena apa? Karena kita nggak mengetahui daripada hati manusia. Ketika kita berbuat baik, insya Allah dia berbuat baik kepada kita. Kalau kita udah berbuat baik, dia masih jengkelin, keselin, itu udah nasib. Emang itu udah sifatnya dia. Akhlakul gabihah, akhlak yang buruk.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuat baik terhadap tetangganya. Bahkan sahabat bilang, nih jangan-jangan tetangga dapat warisan nih, ya kan? Kenapa? Disangkain itu ada hak warisan terhadap tetangganya. Padahal enggak. Suruh berbuat baik, sayangi. Dengan dijelaskan dalam hadis, Masya kalau Allah. beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka muliakan tetanggamu, berbuat baik terhadap tetanggamu, dan kasih sayang. Wih, Masya Allah. Jadi kita walaupun tetangga nyebelin, tetap Betul. kita kasih adab bahwa Kasih adab kita yang bagus. yang baik sama tetangga. Dia mau Akhirnya dia malu ngomong- sendiri. Iya, mau ngomongin, mau ngejelekin, mau ngehina, Masya mau ini Allah. itu, cuek aja Masya Allah. Masya Masa Allah. bodoh gitu. Masya Allah. Makasih banyak Bib. Ya tepuk tangan dong buat Habib Usman. Ada lagi nih bicara masalah adab menegur orang. Biasanya sekarang ini sosial media sering terjadi. Di dalam komentar orang itu tiba-tiba habis posting ada aja yang berkata kurang baik. Mohon izin Ustadz Ahmad Khan. Nah ini kadang-kadang kan orang yang ditegur itu merasa dipermalukan. Ini sebenarnya adab menegur orang yang baik dalam Islam seperti apa sih? Tolong ya netizen-netizen ditonton nih. Mohon izin silakan. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja adab menegur orang lain? Di dalam Islam dijelaskan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika seseorang itu memberi nasihat atau menegur orang lain, maka ada adab-adab yang harus diperhatikan. Karena nggak semua orang mau dengar nasihat. Nggak semua orang mau terima nasihat. Nggak semua orang mau ditegur. Ketika ada orang yang menegur orang lain tanpa adab, itu akan susah untuk diterima. Yang dengan adab saja sulit untuk diterima, apalagi yang tanpa adab. Yang pertama, di antara adab menegur orang, yang pertama adalah harus ikhlaskan niat dulu di saat menegur orang. Jangan karena nyari eksistensi, negur orang karena pengen nyari popularitas. Kenapa? Nih ada yang lagi viral ditegur sama dia. Padahal niatnya bukan karena Allah, maka nggak bakal masuk ke dalam hati orang yang mau ditegur atau diberi nasihat. Kenapa? Karena mayakhruju minal qalb yasilu ilal qalb. Apa yang keluar dari dalam hati, maka dia akan masuk ke dalam hati. Kalau kita memberi nasihat, berbicara atau menegur orang lain, tetapi tujuannya bukan karena Allah, bukan ikhlas, tujuannya itu hanya sekedar untuk mencari popularitas atau eksistensi, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak akan berbekas dan tidak akan masuk ke dalam hati mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita memberi nasihat, maka usahakan dengan bahasa yang sopan, lemah lembut, dan tidak menyakiti orang lain. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun untuk memberi nasihat kepada Fir'aun. Tuh Fir'aun segitunya tuh. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberi nasihat kepada Fir'aun, Allah bilang faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Maka sampaikan kepada Fir'aun nasihat-nasihat dan juga teguran-teguran dengan ucapan yang lemah lembut agar dia bisa sadar atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nasihatin orang dengan cacian, dengan makian, apalagi sampai menghina, ya, memberi komentar yang tidak pantas, menyakiti hati orang lain. Hati-hati. Kata Rasulullah, laisal mu'min bitta'an walala'an. Orang mukmin itu nggak punya sifat mencaci, memaki, menghina orang lain. Jadi nasihat itu tidak jadi menghalalkan celaan dan hinaan. Walaupun tujuannya memberi nasihat, tapi nggak boleh mencela dan menghina orang lain. Jangan kita melakukan kebaikan tapi dengan cara yang salah. Yang ketiga, adabnya ketika memberi nasihat, maka upayakan jangan menasihati di hadapan orang banyak. Kenapa? Man nasoha akhahu sirron faqad nasohahu wazanah. Siapa orang yang memberi nasihat kepada orang lain, menegurnya tidak di hadapan umum, berarti dia ingin memperbaikinya dan ingin menjadi orang itu lebih baik. Tetapi waman nasoha akhahu ala umumin, siapa orang yang dia memberikan nasihat kepada orang lain di hadapan umum, ya, diceritain di hadapan orang banyak,
faqad wabahahu wa fadhaha, maka sungguh dia telah menjatuhkan harga dirinya dan juga dia ingin merusak dia. Nah, harusnya kalau Alhamdulillah. misalnya ada orang posting komentarnya jangan di situ tempat Jangan di umum, situ. di DM, lebih ke pribadi. Itu lebih baik, berarti ada tujuan untuk memperbaiki orang. Kita tepuk tangan Pak Ustadz tamatkan jamaah. Saya mau baca nih ada pertanyaan dari Instagramnya Jamaah Islami Twinda dari @intanpermata. Wah nih. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya kalau nafas ada adabnya enggak? Oh ya Allah. Ustadz Maulana sini. Saya tahu nafas ada adabnya. Adabnya kalau nafas kan kalau yang nggak ada adabnya Itu caranya. Oh itu caranya ya. Bernapas ada adabnya. Coba tarik napas semua. Lepaskan. Kita lanjut setelah yang satu ini. Jamaah